Ini kan cover pertama nih. Cover pertama ada dua gambar yang bisa dicantumin. Lalu ini semua font-fontnya sih Montserrat ya. Ini semua Montserrat karena saya ngebikin ini saya ambil dari template Canva, saya modifikasi. Jadi kayak gini, disusun oleh masuk ini, disusun sama komisi ada siapa aja. Paling kanan nama sekbitnya tapi dalam bentuk seperti miring ke atas, ya miring ke atas. Lapor proker udah pasti, cuman warnanya perlu diperhatikan. Bulan Bahasa dan Nasional Batik Day ya. Ini nama proker ada apa aja, cantum di sini. Ini udah pasti ada. Ini dua gambar yang harus sudah ada berhubungan. Ini nama sekbitnya, ini nama yang nyusun siapa aja, dan ini bulan terlaksananya. Oke? Cover paling pertama pas nanti dicetak dan diprint dan dijilid. Next. Ini adalah kayak pendahuluan ya, tapi ini template. Yang perlu diganti adalah warna dan juga nama sekbitnya. Harusnya udah saya siapkan semuanya. Kata-katanya bisa kalian ganti kalau misalnya ada kondisi khusus. Halaman ketiga, formatnya selalu kayak gini. Keterangan tentang program kerja. Paling kiri apa? Nama sekbitnya. Kanannya apa? Periodenya. Tanggal pelaksanaannya sekian. Kalau misalnya ada berlangsung lama kayak LDK atau itu, pakai koma atau pakai tanggal sampai strip bisa. Nama prokernya disusun oleh pakai nomor telepon. Kenapa ada nomor telepon, Kak? Kalau misalnya perlu dihubungi sama anak OSIS tahun selanjutnya yang mau konsultasi, mau masih ingat, silakan kok ngomong gitu loh, telepon aja gitu, nggak masalah. Ini anggotanya siapa aja yang ngebikin ya kan. Ini sih template banget sih, udah ada semuanya. Lalu ada bagian lampiran nih, ini nih barcode. Ini kenapa ada barcode sih, Kak? Kenapa lampiran tuh nggak full? Kenapa harus ada jadi lampiran? Karena apa? Kita kan menekankan yang namanya bentuk rekapan evaluasi. Jadi kita harus ngebikin rekapannya dijadiin online, bisa diakses kapan aja. Nah, di dalam folder, di dalam drive MPK ya kan, di folder ini 2024 2025 atau harusnya 2024, itu seharusnya tuh sudah di tiap sekbit seperti ini ya, kesenian itu dibikin lampirannya apa aja, isinya tuh ini tuh, broadcastnya apa aja, kepanitiaan job desk ada apa aja, perlengkapan logistiknya, posternya, proposalnya, rekapannya, lalu rundownnya, lalu ada ini. Ini baru dimasukin nih kemarin habis melakukan sidang evaluasi, itu ada ini apa tuh, ada rekamannya, jadi buat catatan lah. Nah, ini timelinenya, ada daftar peserta, dokumentasi. Jadi tuh seluruh data-data yang ngebikin program kerja ini atau yang telah terbuat itu dijadiin satu dalam bentuk lampiran. Nah, nanti perlu ngomong sama yang punya Google Drive ini ke depannya buat ngebikin folder khusus buat tiap prokernya, buat tiap sekbitnya, buat tiap prokernya gitu loh. Jadi nanti share linknya ya kan. Nanti misalnya dari sini nih, saya contohkan, kita salin link. Kalau saya pakai ads ya, saya generate QR code ya, saya copy paste langsung jadi tuh PNG, langsung tinggal copy paste ke sini. Dan juga gini nih, kita bayangin nih, anggota baru nggak bikin proker, mau nggak bikin jasmani jadi ketuploknya bakal lihat rapor kita, baca-baca terus, pahami. Dan juga kalau butuh awalan buat ngebagi-bagi tugas ya kan, mereka ngelihat si QR kodenya, di scan tuh langsung akses folder drive MPK yang berbasis cloud, alias bisa diakses kapan aja di mana aja. Itu intinya. Lampiran tuh harus banyak, ya. Nanti kasihan yang mau bikin program kerjanya. Lalu ada lagi bagian pertanyaan ya. Pertanyaan itu kayak misalnya tuh kalau kalian ngerumusin, kalian diskusi kan pasti jadi ya ada hal yang kurang. Itu kalau nggak bisa dijadiin objektif, dijadiin pertanyaan aja, ditanya pas sidang gitu. Ada lagi halaman ini adalah mengenai tanggapan. Tanggapan itu poin pertama harus ngebahas tentang alasan dan juga penjelasan dari tiap objektifnya apa aja. Dijelasin kenapa, baru nanti dibicarain. Nah, selain mengenai penjelasan, harusnya nih ya, rapor tuh ada apa aja sih yang kurang pas pelaksanaan tuh apa aja. Kayak misalnya, apakah mereka sudah ngebikin kehadiran waktu panitia, kayak mereka baru datang di hari H itu ada absennya gak, ada checklistnya gak, itu dicatat. Apakah pada make name tag, dicatat. Apakah ada yang tidur, dicatat. Apa yang kurang tuh dicatat semua. Jadi biar nggak keulang, hal-hal evaluasi general itu dimasukin ke yang ini. Tinggal edit aja sih, kalau misalnya perlu lagi kan tinggal tinggal tambahkan satu baris. Itu doang intinya. Nah, ini tuh kalau data-data kayak gini mau dicantumin nggak apa-apa, bisa. Kenapa? Kita bisa ngeliat ini bisa ngebantuin masalah nomor 5.
Ya ini nih, sayangnya jurusan otomotif tidak mengikuti satupun kegiatan. Nah, kita dapat datanya tuh, benar tuh. Kayak gitu, keren kan? Nah, RAB juga ada nih, RAB-nya selisihnya berapa, dicatat. Keuangan itu penting guys, keuangan itu penting. Kalau keuangan kalian nggak merhatikan, hancur prokernya. Nilai proker adalah C plus. Nilainya gimana? Simple, gini nih. Bayangin, A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. A tambah B tambah C tambah B tambah B. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Ini 9 ya kan, ini 9. 9 tambah 2 11, 11 tambah 4 15. 15 kalau kalau dalam frekuensi prokernya itu jadi C plus. Gitu ya. Kalau 16 B minus, 17 B biasa, 18 B plus, 19 A minus, 20 A. Tertinggi tuh A. A semua, kalau objek kita A semua, A kali 5, A kali 4 kan 20 itu udah maksimal. Nah, makanya ada jadi C plus. Kalau penjumlahannya 10 ke bawah, hasilnya 10 ke bawah, kalau misalnya D semua, itu udah pasti D minus. Ya, kayak gitu cara kasih nilai prokernya. Jangan terlalu diperhatikan ini ya, intinya tuh perhatikan yang halaman-halaman 4 dan 5-nya aja. Jadi tuh cara nggak bikin rapornya. Ada banyak ini loh, ada banyak contohnya udah ada. Contoh bulan bahasa paling bagus saat ini ya. Terupdate. Sisanya langsung dibuat. Ada lagi yang namanya tuh ini nih. Ada lagi ya, kalau nggak bikin ini namanya tuh lembar pengesahan. Nah, ini tuh. Apa aja lembar pengesahan? Tanda tangan sekbidnya ya kan? Tanda tangan sekbidnya. Tapi ini formatnya A4 ya, ini A4. Ada ketua pelaksananya, ketua sekbidnya, sama ketua MPK-nya. Kalau perlu. Lalu terakhir ditulisnya pemimpin OSIS, baru deh nanti kalau udah jadi lembar pengesahan, habis sidang, tanda tangan lembar pengesahan, di tanda tangan pembina, miscitra, dicekret, dijilid, taruh di OSIS, taruh di sekret kita, taruh di sekret OSIS MPK, biar bisa diakses di tahun depan. Gitu. Aduh. Sama apa ya? Oh ya, jangan lupa dokumentasi. Ini kita ngebahas tentang sidangnya ke Senin. Sabar ya. Ya ampun. Ampun. Aduh, chatnya kelihatan. Sabar ya. Saya keluar WA dulu. Balik lagi. Bentar ya, saya rekamnya agak jelek nih. Saya cuma pakai webcam dari kantor, dari tempat PKL, sama pakai PC yang nggak ada VGA-nya. Jadi mohon dimaklumi. Habis itu kita coba cek dokumentasinya ya. Kesenian. Jadi kalau misalnya internal harus bikin raport, harus bikin grup ya, harus sering ngomong-ngomong, laporan. Nah, bukan di sini deh. Nah, nih tuh media. Nah, ini tuh ada tanda tangan kayak gini ya kan. Ini pengawasnya, ini yang kemarin ikut sana sini ngobrol. Ininya ya kan, obrolannya kayak gini, dokumentasiin. Nah, ini saya datang sebagai saksi itu kurang lebih nggak usah ngomong, tapi saksinya aja. Kemarin di sebelah saya ada si Kak Akwan, humasnya kelas 11 nih, ada di sebelah saya. Jadi saksi, tapi yang ngomong tetap mereka, yang lain tetap mereka. Ini kayak lakuin sidang proker ya, kayak rapor ya, mirip-miripin aja sama yang udah ada begitu. Saya rasa sudah cukup, udah sampai 30 menit, nanti malah kebanyakan. Kalau begitu saya tutup. Semoga kalian bisa memahami dan juga semangat ya. Intinya harus bisa berprinsip, punya mindset prokernya mau lebih bagus lewat rapor ya. Dan juga pastiin komunikasi, jangan marah-marah. Komunikasi itu harus sopan, harus profesional. Jangan repot, jangan bikin ribet ya. Kamu tuh pengawas, kamu nggak lebih tinggi daripada mereka, tapi kamu memperhatikan mereka, makanya dibikin rapor. Kalau misalnya mau dikasih data dengan mereka sama OSIS-nya ya kan, ya komunikasinya bener gitu loh, sesuai, rendahin egonya ya. Harus sabar juga. Kalau misalnya nggak dapat datanya, cari datanya yang tempat lain. Jadi itu jangan marah-marah sama OSIS gitu loh. Oke? Jangan marah-marah sama OSISnya guys. Ampun. Selama ini ada loh yang kayak kesel sama OSIS, tapi pas saya nanya kenapa bisa terjadi hal kayak gitu, ternyata dia nanyanya nggak jelas. Nanyanya maksa. Itu jangan loh. MPK dan OSIS tuh setara, kita tuh bersama, kita tuh bersatu demi sekolah ya. OSIS MPK tuh satu ya, nggak terpisah. Ingat itu loh.
Ingat itu, kita mau demi SMK 1, kita mau hubungin sama ekstrakurikuler ya kan. Kita mau tiap rapor ini bisa bermanfaat buat sekolah. Mau bikin SMK Negeri 1 ini harapan saya nih, wasiat saya. SMK 1 harus menjadi SMK terbaik di Jakarta ataupun di Indonesia. Itu harapan saya dan juga statement saya sekarang. Di tanggal 15 bulan November 2024. Tanggal 15 bulan November 2024 catat ini. Saya bakal upload. Itu harapan saya, ya.